seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja.
Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum zakat tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama zakat tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor.
Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa,
30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar.
Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Naldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi, ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem. Kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana,
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart. Saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya.
Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi.
Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eko ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan.
Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Saka Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon.
Keterangan Aep ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar,
saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi.
Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon.
Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan Aep di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju. Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Sakat Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana.
Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudhya Alamsyah. Yudhya mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudhya Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudhya pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Guggun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil, Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan AF. Berdasar kesaksian Bribka Guggun Gumilar, AF dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu AF dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan AF hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat AF dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi AF dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan AF. AF mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. AF mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Guggun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon AF. AF menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. AF mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian itu. Amarah Aldi disampaikan melalui salah satu kuasa hukum Sakat Tatal, Ardi. Ia bahkan ingin berduel dengan Ibtu Rudiana demi menuntaskan dendamnya. Dendam terhadap Ibtu Rudiana ingin diselesaikan dengan berduel di atas ring tinju.
Penangkapan Aldi bermula ketika dia bersama Saka Tatal baru pulang dari mengisi bensin motor. Ketika hendak masuk ke gang rumahnya samping SMPN 11 Cirebon, kedua remaja itu dicegat oleh polisi. Polisi seketika menangkap lalu memukuli Aldi dan Saka. Aldi dan Saka bingung alasan mereka ditangkap. Ia sudah melihat lebih dulu kakaknya, Eka Sandi bersama 5 rekan lainnya juga ditangkap. Mereka bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramdhani, Hadi Saputra dan Sudirman. Semuanya warga Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Cirebon. Rudiana, yang merupakan ayah almarhum Eki, saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Satuan Narkoba Kepolisian Resor Cirebon Kota. Aldi mengaku tak diperlihatkan surat penangkapan. Mereka lalu dibawa dengan mobil ke Polres Cirebon Kota. Penyiksaan terhadap mereka di kantor Polres amat sadis. Mata dan wajahnya diberi balsem, kepalanya dipukul gembok ketika baru mau masuk penjara, bahkan dipaksa menenggak segelas air kencing. Penderitaan Aldi dan lainnya tak sampai di situ. Ia juga sempat disetrum dengan alat khusus. Begitu juga rekan yang lain. Penyiksaan itu menurutnya berlangsung dari pukul 17.30 WIB sampai 24.00 waktu Indonesia Barat. Aldi juga mengaku diancam ditembak agar mengaku terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Polisi melakukan penyiksaan tersebut agar Aldi dan 7 orang lainnya mengakui terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Mereka juga dituduh sebagai anggota geng motor. Aldi akhirnya dibebaskan setelah enggan mengikuti paksaan polisi. Selain itu, Sudirman juga tak menyebut namanya. Dari mulut Sudirman keluar nama-nama terduga pelaku, kecuali Aldi. Alih-alih memberikan bantuan hukum ke Ibtu Rudiana, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo justru membentuk tim khusus. Tim khusus ini menyelidiki kasus tewasnya Vina dan Eki ini dari titik awal. Menariknya, penyelidikan ini diawali dengan menggali keterangan dari Liga Akbar, saksi kunci kasus Vina Cirebon. Padahal keterangan Liga Akbar ini sudah dibantah oleh Ibtu Rudiana. Tim khusus bentukan Kapolri ini diungkap oleh kuasa hukum Liga Akbar, Yudia Alamsyah. Yudia mengungkap, Mabes Polri telah membentuk tim khusus atau tim pencari fakta untuk mencari kebenaran dari kasus Vina Cirebon. Ia bahkan diminta untuk berkomunikasi terkait pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki dari awal. Bahkan penyidikan ini dimulai dari Liga Akbar, yang telah mencabut keterangannya di tahun 2016. Pintu masuknya dari Liga Akbar, kata Yudia Alamsyah dikutip dari Tribun Jabar, Sabtu, 3 Agustus 2024. Selama hampir 1 bulan ini, kata dia, tim khusus tersebut telah menggali keterangan dari Liga Akbar. Bahkan saksi-saksi yang menguatkan keterangan Liga Akbar juga turut diperiksa oleh Mabes Polri. Yudia pun mengungkap bahwa tim khusus ini telah mendapatkan kronologi lengkap yang sebenarnya, sebelum Vina dan Eki ditemukan tewas di flyover Talun, pada 27 Agustus 2016 lalu. Ibtu Rudiana menegaskan bahwa dirinya tidak menangkap maupun menganiaya Aldi, melainkan hanya mengamankannya. Hal ini disampaikan Rudiana dalam konferensi pers yang digelar pengacara kondang, Hotman Paris, di sebuah keraton di kota Cirebon, baru-baru ini. Dalam kesempatan tersebut, Rudiana memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan yang dilakukannya terhadap Aldi. Soal Aldi saya menangkap dan menganiaya, saya enggak nangkap ya, saya hanya mengamankan saja. Beda yang nangkap dan saya amankan, karena saat itu saya baru tahu mereka pelakunya, ujar Rudiana. Rudiana juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang dilayangkan kepadanya tidak benar. Soal penganiayaan itu tidak ada. Tidak ada penganiayaan, ucapnya. Sekadar informasi, konferensi pers ini diadakan oleh Hotman Paris dalam rangka memberikan kesempatan bagi Ibtu Rudiana untuk memberikan penjelasan langsung kepada publik terkait kasus yang menyeret namanya. AF keceplosan mengungkap kebohongan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Keterangan AF ternyata berbeda dengan kesaksian Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana saat sidang kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian di sidang kasus Vina Cirebon, Bribka Gugun Gumilar mengaku bertemu Dede Riswanto dan AF di tempat cuci mobil,
Jalan Perjuangan Cirebon pada 31 Agustus 2016. Lalu, Ibtu Rudiana memperlihatkan foto motor Eki pada Dede Riswanto dan Aep. Berdasar kesaksian Bribka Gugun Gumilar, Aep dan Dede Riswanto mengaku melihat peristiwa pengejaran dan pelemparan terhadap Eki Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016. Pun dengan Ibtu Rudiana yang mengaku bertemu Aep dan Dede Riswanto di tempat cuci mobil. Ibtu Rudiana mengaku Dede dan Aep hanya salah satu dari sejumlah orang yang ditanyai olehnya pada 31 Agustus 2016. Saat kami berempat mencari informasi ke TKP penemuan mayat coba cari CCTV, jam 2 melintas Alfamart, saya melihat Aep dan Dede nongkrong di depan cuci mobil, kami samperin. Saya mendasari informasi Aep dan Dede dia melihat pada malam minggu ada upaya pengejaran dan penganiayaan kemudian dia menyampaikan motornya warna hijau saya memperlihatkan motor yang di Polsek Talun, kata Ibtu Rudiana. Namun keterangan Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana justru berbeda dengan pengakuan Aep. Aep mengaku bertemu Ibtu Rudiana di Polresta Cirebon, bukan di tempat cuci mobil. Aep mengaku dipanggil ke Polresta Cirebon untuk dimintai keterangan oleh penyidik kasus Vina Cirebon. Padahal Bribka Gugun Gumilar dan Ibtu Rudiana menerangkan bahwa mereka mendapat informasi terkait keberadaan terpidana kasus Vina Cirebon dari telepon Aep. Aep menekankan pengakuan Dede Riswanto adalah bohong. Aep mengaku tidak pernah diarahkan Ibtu Rudiana dalam memberi kesaksian. Air mata Renaldi seketika tumpah saat menjadi saksi di sidang peninjauan kembali zakat tatal di Pengadilan Negeri Cirebon pada Selasa, 30 Juli 2024. Aldi, sapaannya, tak kuasa membendung air matanya ketika mengenang pengalaman teramat pahit saat ditangkap dan disiksa polisi pada 31 Agustus 2016, 4 hari setelah penangkapan. Kejadian yang menyisakan trauma berat dalam hidupnya membuat Aldi ingin melawan balik. Darah Aldi mendidih jika mengingat kejadian.